Halo teman-teman semuanya, percaya nggak kalau masa kecil itu berdampak luar biasa pada masa dewasa kita? Bagaimana orang tua mengasuh kita, bagaimana kita mengalami peristiwa-peristiwa di masa lalu, itu ternyata membekas dan sampai sekarang mengarahkan kehidupan kita untuk berperilaku, bersikap, atau merasakan perasaan-perasaan tertentu. Saya ingin cerita salah satu klien saya yang datang kepada saya dengan keluhan gagap ketika dia mau presentasi kepada teman-temannya dan atasannya. Simak video ini sampai habis untuk mendapatkan materi yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Pria ini usianya sekitar 40 tahun, jadi dia sudah cukup lama menjadi seorang pegawai, tetapi dia mengeluhkan ketika dia presentasi, dia mengalami gagap. Dan dia ini merasakan gagap ini sudah sangat mengganggu dalam aspek kerjanya, sehingga dia merasa bahwa ini harus segera diakhiri, dan dia datang ke saya untuk melakukan hipnoterapi waktu itu. Menariknya adalah ketika dia presentasi, dia memang gagap. Tetapi ketika saya minta dia untuk menutup mata, lalu saya minta dia untuk berbicara tentang hal-hal yang lain, ternyata dia tidak gagap. Bahkan ketika saya minta dia untuk bernyanyi, dia menyanyi dengan lancar. Berarti sebenarnya gagapnya ini adalah ketika dia ada dalam kondisi tertentu. Ada suatu kondisi spesifik yang membuat dia itu gagap. Tapi di kondisi yang lain ternyata tidak. Saya tanya kepada dia, apa yang membuat dia gagap dan dia tidak tahu. Dia berpikir bahwa ini terjadi begitu saja. Tapi setelah saya menggali lebih dalam lagi, dia bercerita ketika dia kuliah, dia sempat presentasi dan dia mengalami kesalahan, dia gagap dan ditertawakan oleh teman-temannya. Semenjak saat itu, gagapnya semakin parah. Meskipun sebenarnya dia sudah gagap sih. Saya tanya lagi ya, asal muasal gagap ini sebenarnya dari usia berapa, dan dia tidak bisa mengakses ingatan itu. Lalu saya memutuskan untuk melakukan hipnoterapi. Nah, ketika dia dalam kondisi rileks, saya minta dia untuk mengingat-ingat kembali awal mula dari gagapnya itu kira-kira kapan. Saya menggunakan teknik yang namanya affect bridge atau jembatan perasaan. Saya minta dia untuk membayangkan di mana dia sedang berada dalam kondisi yang biasanya membuatnya gagap. Membayangkan di depannya ada atasannya, ada teman-temannya, dan dia presentasi. Dan dia mengalami perasaan-perasaan yang cemas, yang gugup, yang khawatir, sehingga itu memungkinkan dia untuk gagap. Ketika perasaan itu sudah dimunculkan, karena dia membayangkan tadi ya, saya minta dia untuk memperbesar perasaan itu. Dan saya minta dia untuk mengikuti perasaan itu, membimbingnya pada masa-masa awal di mana dia pertama kali merasakan perasaan itu dan akhirnya berkembang menjadi gagap. Dan landinglah perjalanan waktu dia di dalam suatu masa. Ya, ternyata dia ketemu pada ingatan ketika dia masih TK. Waktu TK, dia itu pulang itu sampai sore, bahkan maghrib ya waktu itu. Ketika dia pulang, karena saking asiknya main ya, ketika dia pulang habis main, dia melihat ayahnya sudah di depan pintu, di dalam teras rumah. Ayahnya dengan muka merengut, tiba-tiba ayahnya menarik tangannya, dan diputar-putarlah anak itu lalu dilempar. Dan dia takut luar biasa, kaget luar biasa. Semenjak saat itu dia merasa ayahnya adalah ayah yang sangat-sangat jahat gitu. Ketika dia bertemu ayahnya di keesokan harinya, dia masih takut, khawatir kalau ayahnya masih marah. Dan perasaan takut itu, perasaan cemas itu terus-terusan ada di dalam dirinya. Meskipun waktu itu skalanya masih kecil. Ketika dia ada di sekolah, perasaan itu masih membayangi dirinya. Dan suatu ketika dia diminta untuk membaca dalam kelas. Karena dia masih merasa gugup, tentu saja dia membacanya dengan tertatih-tatih. Dan ditertawakan oleh teman-temannya karena dia membaca dengan sangat jelek sekali. Semenjak saat itu, dia mulai mengembangkan rasa tidak percaya diri ketika dia dilihat orang lain. Apalagi dia dilihat oleh guru. Dan kondisi ini berlangsung terus-menerus. Ketika dia SD, ketika dia SMP, ketika dia SMA, itu semakin parah. Ketika dia disorot oleh teman-temannya, dan juga ada figur otoritas di situ, dalam hal ini guru, dia merasa cemas luar biasa, dan mempengaruhi performa untuk membaca, untuk konsentrasi, dan bahkan performa untuk berbicara. Puncaknya adalah ketika dia ada di kuliah. Waktu itu dia harus presentasi, tetapi karena dia gagap,
ya, ketika presentasi dia tahu itu, maka dia nggak mau untuk presentasi, dan dipaksa untuk presentasi, ya nggak ada pilihan lain selain presentasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia benar-benar gagap dan diketawain oleh semua teman-temannya di dalam kelas. Dan semenjak saat itu dia benar-benar merasa bahwa dirinya tidak bisa presentasi sama sekali. Nah, masalahnya adalah ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah bekerja, dia harus presentasi paling tidak untuk bosnya, dan itu menjadi hambatan baginya. Dia merasa bahwa karir saya stuck karena masalah ini. Setelah saya menemukan akar masalahnya, yaitu ketika dia kecil, maka saya proses di sana. Saya minta dia untuk membayangkan ayahnya di depannya, dan dia ada di dalam kondisi waktu kecil dia, ya, dia memerankan waktu dia kecil, dan dia memaafkan ayahnya. Ketika dia sudah memaafkan ayahnya, memaklumi ayahnya, mengampuni ayahnya, dan mengkoreksi ingatan itu, ternyata dia mulai lebih rileks. Saya minta dia untuk membayangkan dia presentasi di depan kelas, dia presentasi di depan guru-guru, dia presentasi di depan teman-temannya, dan dia presentasi ketika dia kuliah dengan sangat lancar, begitu. Dan yang terakhir, saya minta dia untuk presentasi di hadapan bos dan teman-temannya. Setelah saya pastikan bahwa dia mampu melakukan itu dengan baik, saya minta dia untuk bangun dari kondisi hipnosis, dan saya minta dia untuk mempraktekkan presentasi di depan saya. Dan apa yang terjadi? Dia bisa presentasi dengan lancar, dan dia pun terkejut. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, saya bercerita bahwa masa lalu, terlebih masa kecil, itu sangat mempengaruhi kondisi psikis kita saat ini. Jika di masa kecil kita mengalami peristiwa yang traumatik dan tidak ada koreksi memori di sana, tidak ada koreksi emosi di sana, maka trauma itu akan berlanjut di kehidupan atau di masa-masa usia selanjutnya. Dan seperti salju yang menggelinding menjadi bola, makin lama makin besar, dan makin lama akan bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya, begitu ya. Jadi gejala yang dirasakan kita saat ini itu juga sama seperti itu. Tadinya kecil, tadinya tidak seberapa, tapi ketika dibiarkan lama-kelamaan itu akan menjadi besar dan akan menjadi suatu gejala yang menghambat kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, masa kecil itu sangat mempengaruhi masa dewasa, dan ketika kita masih punya masalah di masa kecil yang belum selesai, hendaklah kita kembali ke dalam batin kita untuk menyelesaikan itu. Kita koreksi apa yang belum terselesaikan waktu itu, kita maafkan orang-orang yang belum kita maafkan, kita maklumi hal-hal yang memang sudah terjadi, dan kita sadari bahwa hal itu adalah hal yang sudah terjadi dan sekarang sudah tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyongsong masa depan dengan lebih baik lagi. Teman-teman, saya ingin tanya kepada Anda, adakah peristiwa-peristiwa yang masih membekas dalam ingatan Anda, masih membekas dalam hati Anda, yang berkaitan dengan masa kecil Anda? Silahkan tuliskan di kolom komen, dan kita ngobrol di sana ya.